Kemudian pembahasan yang terakhir terkait dengan istilah qalbu, istilah ruh, istilah nafsu, yaitu adalah al-aqlu. Wahia aidan mushtarakun lima'anin mukhtalifatin dzakarnaha fi kitabil ilm. Maka akal ini sendiri sama adalah lafaz yang bersifat mustarak, memiliki beberapa makna, memiliki beberapa arti sebagai mana yang telah dijelaskan di dalam kitab Al-Ilmu. Wal muta'allaqu bi ghardina min jumlatiha ma'nayan. Nah, adapun pengertian yang terkait dengan pembahasan ajaibul qalbi ini adalah dua makna. Ahaduhuma, mana yang pertama, annahu qad yutlaqu wa yuradu bihi al-ilmu bihaqaiqil umur. Mana pertama dari akal itu adalah digunakan untuk menunjukkan kepada pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Nah, jadi kalau seseorang memahami hakikat sesuatu disebut dia berakal. Fayakunu ibaratan an sifatil ilmi alladhi mahaluhal qalbu. Maka akal dalam pengertian pengetahuan, ia merupakan ungkapan dari sifat ilmu yang telah bersemayam atau telah menempati hati. Nah, maka akal di situ adalah ilmu yang telah mengisi rongga hati tadi. Jadi al-aqlu bimana al-ilmu, pengetahuan, kesadaran, keinsapan, dan wawasan yang telah ada dalam hati manusia. Wasani, sedangkan yang kedua, annahu qad yutlaqu wa yuradu bihi al-mudriku lil ulum. Sedangkan mana yang kedua, akal justru dalam pengertian adalah alatnya, yaitu zat yang bisa mencapai pengetahuan. Fayakunu huwal qalbu. Maka kalau dalam pengertian alatnya yaitu kembali ke hati. A'ni tilkal latifah, yaitu unsur kekuatan yang sangat halus yang bersifat robani tadi. Nah, ternyata akal dalam makna yang kedua itu juga kembali kepada al-qalbu. Nah, itulah sebabnya ketika dibahas al-qalbu itu dalam makna yang kedua akan bertemu makna ruh, makna nafas, dan makna al-aqlu. Wa nahnu na'lamu anna kulla 'alimin falahu fi nafsihi wujudun huwa aslun qaimun bi nafsihi. Dan kita mengetahui bahwa setiap orang yang alim, maka di dalam dirinya itu akan ada suatu pokok yang berdiri sendiri di dalam dirinya. Wal ilmu sifatun halatun fihi. Maka ilmu itu menjadi sifat yang ada tersebut. Nah, jadi ilmu merupakan sifat yang ada di dalam diri seseorang. Wasifatu ghairul mausuf. Sedangkan sifat bukan yang disifati. Wal aqlu qad yutlaqu wa yuradu bihi sifatul alim. Maka akal terkadang digunakan dan dimaksudkan sebagai sifat dari yang mengetahui. Wa qad yutlaqu wa yuradu bihi mahalul idrak. Terkadang juga maksudnya digunakan kalimat al-aqlu itu adalah mahalul idrak, tempat pengetahuan itu. A'ni al-mudrik, tempat pengetahuan artinya yang bisa mengetahui. Wa huwal muradu biqaulihi awwalu ma khalaqallahu al-aqla. Yang pertama kali diciptakan dari makhluk Allah adalah akal. Fa innal ilma aradun la yatasawwaru an yakuna awwala makhluqin. Maka ilmu sebagai arad, sebagai sesuatu yang ada karena dia terkait dengan keberadaan benda yang lain, tidak terbayangkan bahwa dia menjadi makhluk yang pertama.
bal labuda an yakunal mahal mahlukon qablahu au ma'ahu. Maka mestilah yang dimaksud dengan akal di situ adalah yaitu tempat yang diciptakan sebelumnya atau bersamanya. Wa annahu la yumkinul khitab ma'ahu, dan tidak mungkin akan bisa dijadikan khitab, dijadikan lawan bicara di dalam pengertian akal yang bersifat arad tadi. Wa fil khabar annahu qala ta'ala aqbil fa aqbala summa qala lahu adbir fa adbaro. Al-hadis. Maka diriwayatkan di dalam khobar bahwa Allah Ta'ala berfirman kepada akal itu, menghadaplah, maka dia menghadap. Kemudian berpalinglah, maka dia berpaling. Jadi ilmu atau al-aqlu memiliki daya kemampuan untuk melaksanakan perintah dan juga untuk mengetahui, memahami dan juga untuk mengingkarinya. Faidan qad inkashafa laka anna ma'ani hadhil asami mawjudatun. Maka dengan penjelasan 4 istilah tadi, 4 nama-nama tadi, dari makna-makna yang telah diuraikan, yaitu al-qalbu, yaitu ar-ruh, yaitu an-nafs, dan al-aqlu, maka semuanya itu adalah merujuk kepada satu pengertian, suatu esensi yang menjadi tujuan daripada hakikat manusia itu sendiri. Fahadihi arba'atu ma'anin yutlaqu 'alaiha al-alfadul arba'ah. Dan 4 makna tersebut digunakan kepada 4 lafaz tersebut pula. Wa makna khamis, sedangkan makna yang kelima, wahiyal latifatul alimatul mudrikatu minal insan, yaitu latifah alimah, unsur yang amat lembut yang memiliki kekuatan untuk mengetahui dan untuk mengenali, minal insan, dari manusia. Wal alfadul arba'atu bijumlatiha tatawaradu 'alaiha. Maka lafaz yang 4 tadi keseluruhannya itu digunakan kepada satu pengertian tersebut. Fal ma'ani khamsatun. Maka dengan demikian berarti maknanya jadi 5, yaitu dari masing-masing pengertian yang 4 tadi disatukan menjadi makna yang kelima. Wal alfadu arba'atun, sedangkan lafadznya 4. Wa kullu labdin utliqa li maknayain, sedangkan masing-masing lafaz tadi, masing-masing istilah nama tadi digunakan kepada 2 makna. Wa aksarul ulama'i qad iltabasa 'alaihim ikhtilafu hadhil alfadi wa tawarudiha. Maka banyak para ulama yang iltibas, yaitu terjadi kesamaran kepada mereka, perbedaan dari lafaz-lafaz ini dan penggunaan-penggunaannya serta maksud-maksudnya. Fatarahum yatakallamuna fil khawatir wa yaquluna hadza khatirul aqli wa hadza khatirur ruh wa hadza khatirul qalbi wa hadza khatirun nafsi. Oleh karena itu, engkau akan melihat bahwa di antara para ahli, para ulama, ada yang berbicara tentang bisikan-bisikan, khawatir, lintasan-lintasan yang muncul dalam diri manusia. Mereka mengatakan hada khatirul aqli, ini bisikan akal. Hada khatirul ruh, ini bisikan inspirasi ruh. Wa hada khatirul qalbi, ini adalah getaran kolbu, bisikan kolbu, inspirasi kolbu. Wa hada khatirun nafsi, dan ini adalah inspirasi jiwa. Walaysa yadri nadir ikhtilafa ma'ani hadil asma li ajli kasbil ghita'an dhalika qadimna syarha hadhil asami. Padahal seseorang yang merenungkan tidak mengetahui tentang perbedaan makna-makna ini, maka oleh
Karena itulah untuk menyingkap tabir perbedaan-perbedaan penggunaan lafaz tadi, maka kata Imam Al-Ghazali, saya kemukakan penjelasan mana-mana yang 4 ini. Wahai suwaroda fil Qur'ani was sunnati labdul qalbi fal muradu bihil ma'na alladhi yabqahu minal insan au alladhi yubqahu minal insani wa yu'rafu haqiqatul asya. Maka ketika ada dalam Al-Quran dan Sunnah lafaz qalbu, maka yang dimaksud adalah makna yang dipahami dari manusia dan dikenali hakikat segala sesuatu. Wa qad yukna anhu bil qalbi alladhi fi sadri, maka terkadang dikunyahkan, dikinayahkan kepada kolbu yang ada dalam dada, li'anna baina tilkal latifah wa baina jismil qalbi alaqatun khosoh, karena antara sifat kelembutan dengan jasmani kolbu itu ada hubungan yang khusus. Fa innaha wa in kanat muta'alliqatun bisairil badani wa musta'malatun lahu walakinnaha tata'allaqu biwasitatul qalbi. Maka walaupun ada kaitan dengan seluruh badan dan digunakan kepada nama-nama daripada 4 hal tersebut, tetapi semuanya itu terkait dengan perantaraan kolbu. Fata'allaqu hal awal bil qalbi wa ka'annahu mahaluha wa mamlakatiha wa alimuha wa mutiyatuha. Maka seakan-akan kolbu itulah memang tempatnya dan penguasanya yang mengetahuinya dan menjadi pusatnya. Walidzalika syabbaha Sahal at-Tusturi al-qalbu bil arsy. Oleh sebab itulah kenapa seorang ulama yang bernama Sahal at-Tusturi atau at-Tusturi menyamakan kolbu dengan arsy. Wasadru bil kursi, sedangkan dada itu disamakan dengan kursi. Faqala al-qalbu huwal arsyu wasadru huwal kursi, sehingga beliau mengatakan, yaitu Sahal at-Tusturi, bahwa kolbu itulah arsy, sedangkan dada adalah kursi. Wala tadunnu bihi annahu yara anna arsyallah wa kursiyahu. Tapi jangan engkau menduga bahwa yang dimaksud itu ia berpendapat sebagai arsy Allah dan kursinya Allah. Fa inna dzalika muhalun, sebab hal itu mustahil dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal arada bihi annahu mamlakatuhu wal majrul awal litadbirihi wa tasarrufihi. Tetapi yang dimaksud bahwa hati itulah pusat kerajaannya dan menjadi pusat daripada mengalirnya dan pengaturan, pengelolaan, penataan dan tindakan seluruh daripada hidup manusia. Itu adalah di kolbu. Fahman binisbati ilaihi kal arsi wal kursi binisbati ilallahi ta'ala. Sebagai sebuah pemahaman, perbandingan yang menggambarkan bagaimana aras dan kursinya Allah sebagai pusat daripada kerajaan ilahi di dalam Allah Subhanahu wa taala mengatur, mengurusi alam semesta sebagai makhluknya. Maka seperti itulah posisi kolbu yang mengatur, menata, mengelola seluruh daripada hidup dan kehidupan jasmani manusia. Wala yastaqimu hadat tashbihu aidan illa min ba'dil wujuh. Dan tentu saja penyerupaan ini pun tidak bisa konsisten dalam seluruh aspeknya, tetapi hanya sebagian aspek saja penyerupaannya, karena memang
aras dan kursinya Allah tidak bisa diperbandingkan dengan apapun. Wa syarhu dzalika aidan la yaliku bi ghardina fala natajawazuhu. Dan penjelasan tentang bagaimana posisi arsy Allah dan kursi Allah yang diibaratkan ke dalam bagaimana kekuatan kolbu dan seluruh pasukannya seperti arsy dan kursinya Allah di alam semesta, itu bukan menjadi tujuan pembahasan kita, maka kita akan melewati masalah ini. Ini para ikhwata iman sekalian, jamaah soimin soimat, kajian spesial kita di akhir Ramadan ini yang membahas tentang ajaibul qalbi, di mana Imam Al-Ghazali telah menguraikan secara mengagumkan tentang 4 istilah yang sangat pelik, yaitu tentang qalbu, tentang ruh, tentang nafas, dan tentang akal, sebagai pengantar untuk bisa memahami bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu meningkatkan, melecutkan potensi dirinya dengan memahami aspek-aspek terpenting daripada eksistensi dirinya. Semoga pembahasan ini menambah kesadaran kita, pemahaman kita tentang kedalaman jiwa manusia yang hakiki, yaitu makna qalbu, makna ruh, makna nafas, dan makna akal. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.